Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasif Gifari. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hipertensi, apa yang disebut hipertensi, sampai dengan tips dan makanan, kemudian penata-laksanaan serta perubahan gaya hidup. Yang semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman yang saat ini mengalami hipertensi, sehingga bisa mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Saksikan video ini secara lengkap. Baik, nah hipertensi ini biasa disebut juga dengan silent killer. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita mengalami hipertensi. Nah, tanda-tanda hipertensi ini biasanya tekanan darah kita itu di atas 140/90 sistolik dan diastoliknya. Artinya ini udah warning nih kalau kita mendapatkan hal tersebut. Nah, secara prevalensi memang kita cukup tinggi ya, sekitar 30%-an, artinya 1/3 ya. Dari 3 orang pasti ada satu yang mengalami hipertensi. Tentu hipertensi ini harus kita perhatikan. Kalau kita nggak perhatikan, nanti dikhawatirkan akan mengalami komplikasi, entah otak, entah saraf, entah ginjal, entah mata. Jadi itu beberapa faktor ataupun komplikasi yang harus kita waspadai, sehingga makanan kita harus kita jaga. Nah, tapi sebelum itu juga, apa yang bisa kita perhatikan, apa yang menjadi penyebab? Biasanya yang bisa menyebab hal ini terjadi adalah kelebihan mengonsumsi natrium. Dalam 1 gram garam dapur biasa sekitar 400 mg itu ada natrium ya. Jadi 1 gram garam dapur itu nggak 100% itu natrium ya, tapi sekitar 400-an itu adalah di natrium. Nah, mungkin kita terlalu berlebihan, dan tidak hanya terdapat pada garam, Bapak Ibu semua ya teman-teman. Jadi memang makanan yang tinggi natrium ini terdapat pada makanan-makanan kalengan atau roti yang sebenarnya kita disadari atau tidak sadari mengonsumsi bisa-bisa berlebihan. Nah, itu harus kita perhatikan. Artinya pembatasan dari natrium ini menjadi penting ya. Nah, jadi kalaupun kita mengalami hipertensi atau prehipertensi, maka please harus kita perhatikan konsumsi natrium. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas fisik. Nah, mungkin kita nggak pernah olahraga. Coba deh, analoginya adalah apa yang terjadi ketika kita berolahraga. Pasti keringat yang keluar. Nah, keringat yang keluar ini salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan ya kelebihan natrium dalam tubuh. Natrium dibutuhkan, tapi kalau berlebihan ataupun ketika kita berolahraga itu bisa menurunkan. Makanya orang yang suka berolahraga pasti risiko untuk hipertensinya sangat rendah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah stres. Nah, stres ini juga sedang memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kadang-kadang orang yang suka marah gitu ya, apakah dia stres atau itu bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Kemudian apalagi sih, asupan mineralnya itu bisa jadi kurang, terutama kalium, magnesium, kalsium yang sebenarnya dibutuhkan nih, tapi kita bisa berkurang gitu, ataupun belum mencukupi optimalnya. Kemudian yang terakhir adalah alkohol. Nah, mungkin kita nggak begitu populer di Indonesia, tapi memang kelebihan alkohol ini yang bisa menyebabkan hipertensi. Jadi itu ada 5 ya, mungkin ada beberapa faktor lain yang nggak saya sebutkan. Tapi menjadi pertanyaan kita, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita perhatikan baik-baik. Caranya adalah yang pertama, pengaturan pola makan, terutama diet DAS. Diet DAS itu Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi memang ini adalah salah satu mekanisme ataupun cara untuk membantu kita menurunkan tekanan darah dengan pengaturan pola makan. Apa sih yang disarankan? Sebenarnya secara umum adalah sayur dan buah itu diperbanyak gitu ya. Nah, kemudian ada makanan pokok, dan susu yang direkomendasikan adalah susu rendah lemak. Ini salah satu menu-menunya, di samping ada yang lain ya. Jadi beberapa secara umum yang bisa kita perhatikan adalah diet DAS, Dietary Approach to
to stop hypertension ya. Yang kedua adalah kalau kita berat badannya berlebih, maka kita berusaha untuk membantu menurunkan berat badan. Berat badan ini kita juga pacu ya, kita juga monitoring evaluasi sehingga ini bisa masuk dalam kriteria itu dalam normal range-nya. Nah, kita berusaha karena orang-orang yang mengalami hipertensi biasanya ya intinya juga berlebih dan lingkar perutnya, lingkar pinggangnya juga itu di atas dari ambang batas. Kemudian adalah yang ketiga adalah pembatasan natrium, teman-teman. Jadi memang disadari atau tidak disadari, konsumsi kadang-kadang natrium kita berlebihan. Hal inilah yang harus kita waspadai. Ada beberapa makanan yang memang mungkin menurut kita biasa aja ternyata, tapi dia tinggi natrium. Makanya entah ikan-ikanan, entah terutama ikan-ikan yang diasinkan itu kan tinggi ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Artinya bagaimana caranya kita bisa menurunkan dari tingginya natrium tersebut. Ataupun kan makanan kaleng atau makanan lain yang memang ada komposisi natriumnya, maka itu kita perhatikan. Terutama ada kecap lah, ada yang lain-lain, itu ada kok informasi nilai gizi di label pangan. Kemudian apalagi sih harus kita perhatikan adalah bagi teman-teman yang merokok gitu ya. Ayo mulai dari sekarang kita stop merokok deh. Jangan merokok karena merokok itu bahaya banget bagi kesehatan. Yang terakhir adalah berhenti juga minum alkohol. Jadi itu berbagai macam cara yang bisa kita terapkan untuk mengatasi menurunkan hipertensi. Karena memang kalau hipertensi, teman-teman semua, jangan sampai berkomplikasi ke masalah kesehatan yang lain. Karena itu nanti udah panjang banget gitu ya. Terutama entah sifatnya ginjal, entah mata ya, ataupun organ-organ yang lain, itu harus kita perhatikan sehingga kualitas kesehatan kita masih bisa terjaga dengan baik. Nah, kan semua tidak mau sakit ya tentunya. Untuk hal tersebut, ayo mari kita jaga pola makan. Ini beberapa tips, beberapa cara untuk membantu kita semua, terutama yang mengalami hipertensi, untuk membantu menurunkan secara perlahan. Karena ada yang bilang kalau mau diet hipertensi ndak garam nggak ada rasanya gitu ya. Padahal harus kita perhatikan pada kondisi seberapa besar keperparahannya atau berapa jumlahnya yang diberikan, sehingga kita bisa juga memotivasi. Dan saya rasa banyak hal harus kita perhatikan, terutama pengaturan pola makannya, dan itu yang menjadi acuan kita. Jangan sampai penyesalan itu terjadi. Penyesalan adanya kan di akhir ya, tapi kalau di awal namanya pendaftaran. Nah, semoga itu video ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, komen, kemudian kalau bermanfaat silahkan di share juga. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita ya, terutama mengenai hipertensi dan juga gizi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.